Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Agromind, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas HR kami yang bernama pengembangan sistem cerdas untuk membantu pengambilan keputusan dalam menstabilkan harga pasar beras organik. Eh, Pertama-tama, perkenalkan tim kami yang terdiri dari Muhammad Trendo Rafli Dipu, Muhammad Syauki Hasani, Fatan Prabowo Ningtyas, dan Haidar Aji Saputra. Permasalahan yang kami angkat berangkat dari ketidakstabilan harga beras organik yang berdampak negatif baik bagi petani maupun konsumen. Kemudian, minimnya informasi real-time di rantai distribusi dan tidak adanya sistem pengambilan keputusan berbasis data yang bisa membantu stakeholder dalam mengambil keputusan yang optimal. Tujuan kami adalah mengembangkan sistem cerdas berbasis data dan metode MADM untuk membantu menstabilkan harga pasar. Tujuan sistem kami yaitu memberikan informasi harga secara real-time kepada user. Kemudian kami juga ingin membantu petani dan pedagang memilih mitra terbaik mereka, juga mengurangi fluktuasi harga dengan pencocokan mitra dan rekomendasi cerdas, dan memberikan edukasi kepada konsumen agar permintaan terhadap beras organik menjadi lebih berkelanjutan. Selanjutnya, ada di pengguna utama sistem. Sistem kami sendiri ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tiga jenis pengguna utama. Yang pertama, petani. Agar petani bisa memasarkan, panen, dan memilih buyer dengan nilai terbaik. Kedua, ada pedagang. Agar pedagang bisa mencari supplier terpercaya dan efisien. Ketiga, itu ada konsumen. Agar konsumen dapat mendapatkan akses terhadap produk sehat, transparan, dan berkualitas. Dengan sistem ini, ketiganya tidak hanya terhubung, tapi juga saling memperkuat dalam satu ekosistem digital. Selanjutnya, ada alur kerja sistem. Alur kerja sistem kami sendiri secara garis besar ada 6. Yang pertama itu ada input data pengguna, seperti lokasi, kapasitas, dan preferensi. Yang kedua ada analisis menggunakan MADM untuk menilai dan memberi skor. Ketiga ada matching mitra terbaik dengan mempertimbangkan semua atribut. Yang keempat ada transaksi eh, menggunakan sistem escrow menjamin keamanan kedua pihak. Yang kelima ada pelacakan pengiriman untuk memastikan transparansi logistik. Dan terakhir ada umpan balik pengguna sebagai evaluasi sistem secara terus-menerus. Selanjutnya ada metodologi pengambilan keputusan. Dalam sistem ini kami menggunakan pendekatan multiple attribute decision making atau MADM. Metodologi ini kami pilih karena mampu menangani banyak kriteria secara terukur dan sistematis. Kami menggunakan AHP untuk menentukan bobot tiap kriteria, kemudian dilanjutkan dengan SAW untuk penilaian alternatif secara kuantitatif. Hasil akhirnya adalah sistem yang mampu memberikan rekomendasi mitra terbaik yang didasarkan pada data, bukan intuisi semata. Lanjut kepada kriteria dan sifat atribut, kami menentukan kriteria dan atribut baik dari sisi petani maupun pedagang seperti harga, kapasitas, kepercayaan, jarak, dan reputasi. Pada slide 11, penentuan bobot dan alternatif, kami menggunakan AHP untuk menentukan bobot tiap kriteria. Beberapa alternatif bayar contohnya adalah A1, distributor regional, A2, pedagang pasar, A3, retailer modern, A4, e-commerce. Data tersebut kemudian disusun dalam matriks keputusan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil dan manfaat sendiri, hasil dari hasil pengembangan sistem ini, kami menyimpulkan bahwa harga beras organik menjadi lebih stabil, transaksi menjadi lebih aman dan transparan,
petani dan pedagang lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir, sistem memberikan insight dan edukasi berkelanjutan untuk semua pihak. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Di sini kami juga telah menyiapkan demo aplikasi sebagai gambaran implementasi sistem yang akan kami kembangkan. Di sini saat mengakses aplikasi kita bisa memilih dua role yang ada pada aplikasi ini. Dua role utama yang memiliki sistem pendukung keputusan yaitu farmer dan trader atau petani dan pedagang. Pada petani, pertama kita akan menginput data pembeli. Kita bisa memasukkan nama pembeli, stabilitas harga, kredibilitas pembayaran, volume pembelian, jarak lokasi, dan transparansi harga. Kurang lebih saat kita memasukkannya, kita punya data contoh di sini. Ada 4 data contoh yang sudah saya siapkan. Semua kriterianya atau data-datanya ada di sini. Stabilitas harga 8,5%, kredibilitas pembayaran 90, volume pembelian 5.000 kg per bulan, jarak lokasi 45 km, dan transparansi harga 8 per 10. Dan ada beberapa data yang lainnya juga. Setelah kita memasukkan data, kita bisa mengatur bobot kriteria yang kita mau. Di sini saya punya 4 preset bobot yang sudah dibuat, tapi bisa juga kalau kita mau customasi sendiri. Tapi di sini kita punya batasan yaitu hanya bisa di 100% bobot, karena itu adalah syarat dari sistemnya. Di sini kita akan pilih present saja, yaitu fokus volume besar. Jadi nanti stabilitas harganya di 20%, kredibilitas pembayaran di 25%, volume pembelian 40%, jarak lokasi 10%, dan transparansi harga 5%. Jadi total bobotnya adalah 100%. Setelah itu kita ada bagian preview data untuk kita baca isi data-data yang telah kita inputkan secara detail. Bisa dilihat di sini. Jadi setelah kita melihat data dan memastikan datanya sudah benar, kita bisa mulai menghitung rekomendasinya. Setelah dihitung, kita bisa lihat kalau yang paling bagus adalah distributor regional PT Beras Sejahtera dengan skor total 86%. Di sini kita bisa lihat detailnya juga terkait kriteria-kriterianya. Jadi pilihan terbaiknya ada pada di distributor regional PT Beras Sejahtera, dan yang paling bawah adalah pedagang pasar tradisional Pak Joko. Di sini kita bisa lihat perbandingan metodenya juga, ada total skor SAW dan total skor TOPSIS-nya. Di sini kita bisa lihat yang paling banyak adalah total skor dari pembeli distributor regional PT Beras Sejahtera. Selanjutnya kita masuk ke pengguna kedua yaitu trader atau pedagang. Sini kita sama, kita mengisi nama supplier dan isi data-datanya seperti konsistensi kualitas, reli- reliabilitas supply, harga kompetitif, kapasitas produksi, dan adopsi teknologi. Jadi kita akan mengisi 6 data. Saya punya data juga yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita sama, kita akan mengatur kriterianya. Ini kriterianya ada fokus atur bobot kriterianya. Di sini ada 4 preset yang disiapkan. Ada fokus keseimbangan, fokus kualitas premium, fokus harga kompetitif, atau fokus teknologi modern. Sama seperti sebelumnya bisa dikustomisasi juga dengan batasan 100%. Kita akan pakai di fokus kualitas premium. Present bobot fokus kriteria premium. Jadi total bobotnya adalah 100%. Ini kita bisa lihat preview datanya juga yang sudah kita inputkan dan overview bobot kriterianya juga. Sekarang kita hitung rekomendasinya dan kita bisa lihat kalau yang punya skor tertinggi adalah petani kontrak PT Organik Nusantara. Lanjut dengan Smart Farm Cianjur dan kelompok tani maju bersama, dan yang terakhir ada petani individu Pak Suryadi. Kita bisa lihat di bawah juga ada perbandingan metode yang ada total skor SAW dan total skor TOPSIS, dan yang ranking 1 adalah petani kontrak PT Organik Nusantara.
kita masuk ke bagian kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, sistem cerdas berbasis MADM ini terbukti efektif dalam membantu petani dan pedagang memilih mitra terbaik. Sistem ini juga dapat meningkatkan stabilitas harga dan efisiensi distribusi memilih mitra terbaik. Di masa depan, sistem ini bisa diperluas untuk komoditas pangan lainnya. Sekian dari presentasi final dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.